tanah Sunda, siapa yang tak kenal dengan keangkeran Leuweung Sancang atau hutan Sancang? Berlokasi di Desa Sancang, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, sekitar 4 jam perjalanan dari kota Garut. Hutan yang berdekatan dengan kawasan pesisir Garut Selatan ini indah tapi berselimut misteri, menjadi destinasi wisata minat khusus bagi para pelaku kebatinan. Pernah dengar katanya itu tuh tempat pelariannya Prabu Siliwangi. Tapi untuk warga sekitar, mitosnya itu ada satu hutan, namanya itu di hutan Sancang untuk pohon kaboa. Nah, untuk pohon kaboa ini katanya itu hanya bisa tumbuh di hutan itu aja sih. Nah, kalau di daerah lain itu nggak bisa katanya sih. Reputasi Leuweung Sancang sebagai hutan yang sangat angker berdasarkan pada cerita tutur Sunda lama. Hutan yang berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia ini telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi dengan status cagar alam pada tahun 1959. Menurut legenda yang masih dipercaya sampai sekarang, hutan Sancang juga menjadi hunian dari harimau siluman alias Maung Sancang yang memiliki keterkaitan erat dengan Raja Sunda terbesar, Prabu Siliwangi. Waktu dulu itu Prabu Siliwangi adalah seorang yang membuka kerajaan di sini ya. Beliau berangkatnya dari kota Bogor waktu dulu. Terus membuka kerajaan di Pajajaran di tanah Sunda, yaitu membuka kerajaan di tanah Sancang ini. Di sini adalah satu tempat untuk menjadi salah satu ikon Sunda. Jadi ada sejarahnya bahwa ini adalah kerajaan. Sa dari kata sancang diartikan sebagai satu rasa kita ke orang lain dan rasa orang lain ke kita. Sedangkan cang berarti menggantungkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menurut kisah legenda, hutan Sancang merupakan tempat menghilangnya Prabu Siliwangi setelah dikejar-kejar putranya yang bernama Raden Kian Santang. Dikejar bukan untuk bertarung, melainkan diajak agar ayahandanya itu mau memeluk agama Islam. Tak mau berdebat dengan putranya, Prabu Siliwangi memilih menghindar, namun putranya itu terus memaksa. Mereka pun saling unjuk ilmu kesaktian, mulai dari berlari cepat, masuk ke dalam bumi, dan menghilang di hutan Sancang. Begitu yang dikisahkan turun-temurun. Cerita Sancang, legendanya yang disebut Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi itu salah satu legenda yang ada di daerah Sancang. Tempat film terakhirnya ada di wilayah hutan lindung Sancang. Makanya Sancang menjadikan suatu sejarah bagi Pajajaran. Ada 2 versi ya yang datang ke sini. Ada yang versi untuk meminta keberkahan ya, jaroh ke sini dengan karomah Prabu Siliwangi ya. Ada juga yang hanya singgahan pengen tahu aja gitu, terus bisa dijadi ini adalah satu tempat wisata juga gitu, wisata religi lah. Saking kuatnya kisah legenda Prabu Siliwangi di hutan Sancang, membuat hutan Sancang tetap terjaga keasliannya. Pengunjung yang datang tak berani bertindak sembarangan karena takut terkena bala. Apalagi berdasarkan cerita Sunda kuno, hutan Sancang dipercaya sebagai wilayah kekuasaan dari makhluk halus berwujud harimau, yaitu Maung Sancang. Menurut legenda, Maung Sancang memang bukan harimau sembarangan karena dipercaya sebagai perwujudan lain dari Prabu Siliwangi. Menurut Jajang Anom, sebuah goa yang tidak terlalu besar dipercaya sebagai tempat persinggahan dari Prabu Siliwangi ketika dikejar putranya Raden Kian Santang. Pemikiran masalah tujuan mah tergantung paniatan urang sadayana nya. Nah, seperti itu. Jadi balik lagi ke niat kita masing-masing ya gitu ya. Jadi nggak boleh mengharapkan sesuatu hal yang di luar nalar kita gitu ya. Nah, seperti itu. Tetap kita meminta kepada Yang Maha Kuasa dengan wasilah karomah yang ada di daerah Sancang.
Tak bisa dipungkiri, jika hutan Sancang dan legenda Prabu Siliwangi telah melekat erat di ingatan kolektif orang Sunda, khususnya yang bermukim di daerah Garut dan sekitarnya. Tak aneh jika mereka yang masih teguh memegang erat kesundaan merasa wajib untuk datang berziarah ke hutan Sancang. Bahkan tak sekedar datang, banyak juga yang menggelar ritual adat dan doa sampai menginap berhari-hari di dalam gelapnya hutan Sancang. Sayang, tak semuanya membawa niat yang baik. Ada juga yang menyalahi aturan seperti ini gitu ya. Seperti tempat untuk meminta harta, meminta apalah lamun cek bahasa Sunda nama pengen pelet dan lain-lain lah. Banyak penyelewengan. Sebagian tapi tidak semuanya. Kejadian di sini seperti contoh lah bukan tambah sukses tapi lebih rusak lah dalam kehidupannya gitu. Seperti kalau meminta harta bukannya kaya tapi tambah rusak aja gitu. Karena itu salah niat. Kisah keangkeran hutan Sancang memang tak bisa dianggap remeh. Menurut kesaksian warga sekitar, di malam-malam tertentu kerap terdengar suara auman harimau dari dalam hutan Sancang. Padahal hutan yang dipenuhi dengan jenis pohon ketapang, bakau, kaboa, sampai sorea ini bukan habitat harimau. Saking angkernya, di masa lalu hutan Sancang pernah menjadi rujukan para pendekar yang ingin meningkatkan ilmu kesaktiannya. Mereka berharap berjumpa dengan penampakan dari Prabu Siliwangi sebagai syarat untuk menyempurnakan ilmu yang dimilikinya. Intinya kalau menurut bahasa Sunda mah ulasa ucap-ucapna, lamun lain ucapeunana gitu. Jadi seperlunya aja ya. Apalagi di wilayah ini masih sakral dengan alamnya. Ya banyak sekali yang seperti kayak gitu. Contohnya ada yang kesarung, ada yang dikarenakan tidak ada petunjuk. Makanya kalau masuk ke daerah Sancang harus ada petunjuk yang tahu wilayah daerah yang ada di daerah hutan lindung Sancang. Marah. Malahan ada masyarakat atau orang yang datang ke sini dengan tujuan yang jelek sehingga beliau-beliau itu di sini berbuat onar menurut versi makhluk halus sehingga orang tersebut kesasar sehingga hilang itu bisa sampai 3 malam, 2 malam, malahan 1 minggu pun juga ada. Peristiwa tersasar kebingungan di dalam hutan Sancang tak hanya dialami mereka yang datang dari jauh, tapi pernah juga dirasakan Nurul Barkah. Ketika ditanya apa alasan Nurul masuk ke hutan Sancang, ia kurang berkenan menceritakannya. Alhamdulillah saya pernah mengalami kejadian di tempat ini ya. Pernah saya waktu dulu datang ke sini, waktu pertama kali kenal dengan Ajajang Anom. Waktu itu saya pernah kesasar juga, Bu. Pernah kesasar juga mau ke pantai mana itu teh? Cibako gitu, ke pantai Cibako, lakah kukurilingan, Bu. Sampai saya juga itu waktu itu menempuh kesasarnya sampai 2 jam. Pernah saya juga mengalami. Sadar telah berbuat suatu kesalahan, ia lalu meminta maaf dan mengumandangkan azan. Ajaib, tak seberapa lama Nurul pun berhasil menemukan jalan keluar. Selain adanya goa keramat petilasan Prabu Siliwangi dengan mitos legenda harimau goibnya, sejenis pohon di hutan Sancang juga banyak diburu para pelaku spiritual. Kabarnya pohon yang disebut kaboa ini hanya tumbuh di hutan Sancang dan bukan pohon sembarangan. Asal-usul dari pohon kaboa dipercaya dari tongkat yang ditancapkan Prabu Siliwangi sesaat sebelum menghilang di hutan Sancang. Alhasil pohon kaboa kemudian dianggap sebagai pohon bertuah yang banyak diburu orang. Biasanya orang ngambil ini tuh kegunaannya untuk apa ya? Biasa dengan keyakinan dia sendiri, jadi kan keyakinan masing-masing sendiri, biasa dipakai dibikin apa syariat
syariat. Biasa dipakai syariat untuk jaga diri atau penglaris dagangan, seperti itu. Dengan keyakinan masing-masing. Cara mengambilnya yang pertama, Neng di sini harus nitip amit ngala bebeja. Soalnya mah banyak penunggunya di sini juga, ya namanya juga pohon yang terlarang. Yang kedua, kalau seandainya ngambil pohon dari sini, dari Kaboa untuk syarat, ngambilnya harus 1 buku. Satu buku itu 1 luas jari. Betul. Oh, iya. Jadi harus 1 buku untuk syarat ya. Terlepas dari benar tidaknya tuah dari pohon Kaboa, namun bagi masyarakat setempat, Kaboa sangat bermanfaat sebagai penahan gelombang air laut yang datang ke pesisir. Kaboa juga bernilai ekonomis tinggi untuk bahan kerajinan. Pemanfaatannya tentu saja tak boleh berlebihan, karena bagaimanapun, hutan Sancang adalah kawasan cagar alam, harta pusaka sejarah Sunda yang wajib dilestarikan.